Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Saya Dr. Najwa Zamalek dari Munte, spesialis patologi klinik, konsultan hematologi. Saya akan memberi penjelasan mengenai donor darah. Mungkin banyak di antara saudara yang belum paham betul apa itu donor darah dan mengapa kita harus jadi donor. Donor darah itu adalah orang yang memberikan darahnya untuk orang lain karena orang lain itu membutuhkan darah tambahan. Jadi misalnya ada orang yang kecelakaan lalu lintas, kakinya patah atau tangannya patah dan itu berdarah-darah, dan darah yang keluar itu tidak bisa diganti dengan cairan yang lain. Jadi orang tersebut harus mendapat darah lagi. Nah, di sini kita butuh donor darah. Kita harus mendonorkan darah kita. Yang pertama tentunya karena kita sehat, ya, dan kita punya jumlah darah yang cukup untuk diberikan pada orang lain, ya. Dan pendonoran ini atau pemberian darah pada orang lain ini di sisi lain juga bermanfaat bagi tubuh kita karena dengan dikeluarkannya darah, tubuh kita akan membentuk darah yang baru lagi, ya. Walaupun tentu ada batas-batasnya untuk memberikan darah ini. Syarat-syarat donor darah itu yang pertama tentunya sehat, ya. Nah, sehat ini tidak ada penyakit apa-apa, kemudian tidak ada penanda penyakit, ya, seperti mungkin kita sekarang sehat tapi hepatitis C kita positif gitu, ya, itu nggak boleh. Jadi hepatitis C, hepatitis B, kemudian petanda HIV itu semua harus negatif, ya. Nah, kalau kita sudah sehat baru dilihat, pertama mungkin dilihat juga umur, ya, umur antara 17 sampai 60 tahun. Kenapa sih umur segitu? Karena umur segitu yang ternyata kualitas darahnya itu paling baik, ya. Umur, sehat, kemudian tinggi badan, berat badannya sesuai, kemudian bersedia menjadi donor, jadi tidak dipaksa, dalam keadaan sukarela menjadi donor, ya. Jadi itu syarat-syarat untuk menjadi donor darah. Untuk menjadi donor darah, sebelum kita mendonorkan darah kita harus sehat, kan? Nah, sehatnya itu dinilai juga dari apakah kita cukup tidur, gitu. Jadi ada persyaratan tidur minimal 4 jam sebelum pendonoran darah, ya. Dan kemudian makan, karena kan kita memberikan darah kita harus membentuk lagi, dan bahan itu sebagian besar kita dapat dari makanan. Jadi kita harus makan 3-4 jam sebelum menyumbangkan darah. Jadi kita nggak boleh menyumbangkan darah dalam keadaan perut kosong, ya. Kemudian minum juga, usahakan lebih banyak dari sebelum kita, jadi pada hari kita mendonorkan darah itu usahakan kita minum 3-4 gelas lebih banyak dari biasa, ya. Kemudian setelah donor kita nggak boleh buru-buru pergi nih, udah darah kita diambil jadi donor, kita harus istirahat dulu minimal 10 menit. Di kursi biasanya udah disediakan kursi tempat istirahatnya itu, ya, minimal 10 menit untuk menstabilkan sirkulasi kita karena lumayan banyak begitu diambil darahnya, ya. Nah, kemudian setelah beristirahat biasanya dari pihak panitia menyediakan makanan yang untuk menambah kalori kita. Nah, makan dulu makanan itu, ya. Kemudian kembali bekerja setelah keadaan kita baik, ya. Jadi bukannya artinya setelah donor kita nggak boleh kerja sama sekali, enggak, boleh, tapi minimal 1 jam lah setelah itu dan setelah makan, ya. Kemudian untuk menghindari bengkak, kan kita diambil darahnya di vena cubitis ini, ya. Nah, biasanya suka
ada yang bengkak di bekas tempat pengambilan atau hematom kebiruan ya. Nah, sebaiknya dalam 12 jam setelah darahnya diambil kita jangan ngangkat-ngangkat berat ya, jadi diistirahatkan lengan itu ya. Nah, sampai 3 hari berikutnya usahakan kita minum lebih banyak agar darah kita cepat terbentuk kembali. Nah, donor darah dari kita ini pasti diterima oleh orang-orang yang perlu darah ya. Tadi misalnya yang kecelakaan berdarah-darah atau ibu yang melahirkan ya, ibu yang melahirkan dengan perdarahan, atau yang selalu memerlukan darah adalah pasien talasemia ya. Talasemia ini rutin membutuhkan darah karena darahnya rusak terus ya. Nah, jadi kita memberikan donor darah, memberikan darah kita untuk orang-orang ini gitu. Ya, jadi mengingat banyaknya orang yang memerlukan darah dari kita orang yang sehat dan memenuhi syarat untuk menjadi donor darah, ayolah kita jadi donor ya, supaya orang-orang yang memerlukan darah itu bisa segera ditolong ya, karena tidak ada kerugian bagi kita sama sekali untuk memenuhi darah, memenuhi menjadi donor, karena pastinya kalau kita sudah diminta jadi donor pasti kita orang yang memenuhi syarat, dan yang menyenangkan untuk kita adalah kita pasti sehat ya, hanya orang sehat yang bisa jadi donor ya. Jadi ayo kita bantu saudara-saudara kita yang memerlukan darah ya, yang paling banyak di Indonesia atau di lingkungan kita di Kota Bandung ini yang paling banyak adalah pasien talasemia yang perlu darah terus-menerus, kemudian ibu-ibu yang perdarahan atau pasien operasi yang memerlukan perdarahan ya. Jadi kalau saya ingat di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin waktu saya masih bertugas di situ, itu dalam satu hari kita memerlukan hampir 360 kantong darah. Jadi kebayangkan betapa banyaknya, itu satu rumah sakit. Sekarang rumah sakit sudah lebih banyak, jadi pasti yang perlu lebih banyak lagi ya. Jadi saya ajak saudara-saudara semua yang memenuhi syarat, ayo jangan ragu-ragu untuk mendonorkan darah Anda ya. Ada yang mengatakan setetes darah Anda akan menyelamatkan nyawa orang lain ya. Insya Allah darah kita akan bermanfaat untuk orang lain. Oke, itu yang mau saya sampaikan tentang donor darah. Salam sehat dari Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan, Bandung. Ayo donor.